Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam Unima Mapalus. Nabi edukasi alam takkan jadi guru. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan pertemuan kedua dari mata kuliah Sosiologi Politik ya. Jadi kan pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang pengantar perkuliahan ya, mulai dari identitas mata kuliah, absensi, sistematika penilaian, sistematika pembelajaran, kemudian arahan-arahan yang supaya perkuliahan itu bisa berjalan dengan lancar ya, seperti kehadirannya harus diisi tepat waktu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pertemuan kedua ya, yaitu pengertian dan ruang lingkup sosiologi politik. Saya pikir semua mahasiswa itu pasti sedikit banyak sudah tahu tentang apa itu politik ya, apa itu sosiologi, apalagi ya. Sudah dari SMA kita sudah, saya pikir sudah mempelajari sosiologi, terutama yang jurusan IPS. Nah, dari layar yang Ngoni lihat ini, yang mahasiswa lihat, itu di sini ada gambar orang-orang yang berkaitan dengan politik. Nah, misalnya Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk juga tokoh-tokoh politik dan lain sebagainya. Nah, itu kan mahasiswa saya pikir sudah mendapatkan informasi itu atau melihatnya langsung di daerah-daerah mereka masing-masing, termasuk juga kepala desa dan lain-lain begitu ya. Baliho-baliho, bagaimana juga di televisi yang berkaitan dengan politik ini ya. Dan yang terbaru misalnya curhatan Krisdayanti tentang gaji DPR. Nah, itu juga mempengaruhi ya bagaimana suasana politik. Dan ini akan berpengaruh ya kepada sudut pandang mahasiswa atau mindset. Misalnya ada yang mengidolakan Bapak SBY, maka kemungkinan cara berpikir, cara bertindaknya itu mau tidak mau, saya pikir secara tidak langsung akan mendekati ya apa yang dilakukan oleh Bapak SBY. Begitu juga dengan Bapak Jokowi. Saya pikir kalau mahasiswa mengidolakan Bapak Jokowi, nah itu tampilan-tampilan mewah itu tidak akan terlihat ya. Karena Bapak Jokowi kan dia sangat sederhana ya, termasuk dalam hal berpakaian, bagaimana berinteraksi dengan masyarakat yang terkenal dengan belusukan. Nah, tentu mahasiswa yang mengidolakannya ini akan mengikuti ya. Nah, kemudian slide kedua, ini adalah sosiolog yang sangat berpengaruh terhadap disiplin ilmu sosiologi ya. Nah, ini yang Bapak Sosiologi kita, Agus Kom, saya pikir mahasiswa juga sudah tahu lah ya. Dan ini juga istilahnya adalah Bapak Sosiologi Indonesia ya, Prof. Selo Sumarjan. Nah, silahkan dicari informasi-informasi tentang dua orang ini. Jangan sampai mahasiswa sosiologi malah tidak tahu Agus Kom, tidak tahu Prof. Selo Sumarjan. Masih ada yang tidak tahu apa itu sosiologi, siapa itu Agus Kom, apa itu teori Agus Kom. Nah, itu kan luar biasa ya. Padahal sudah mau tamat, bahkan yang sudah tamat ada juga yang masih bingung ya. Nah, ini perlu dari dasar, ini harus sudah menguasai ini ya. Minimal yang dua orang itu, terutama yang ini, teori sosiologi klasik ya. Saya punya bukunya, tapi memang sudah ini ya, kalau yang klasik dan modern yang ini yang saya gunakan. Nah, ini ya, yang George Ritzer ya. Nah, kalau ingin lebih memahami lagi ya, teori sosiologi, saya pikir mahasiswa juga harus mempertimbangkan untuk memiliki buku Ritzer yang satu lagi, yaitu Sosiologi Berparadigma Ganda. Di sana akan mudah kita memahami teori ini masuk ke kelompok ini, apakah kelompok perilaku sosial, fakta sosial, atau definisi sosial, atau juga sekarang bahkan sampai ke campuran ya, paradigma campuran. Nah, minimal yang tiga itu
Jadi ini membantu nanti ketika mahasiswa ingin skripsi dalam memilih teori maupun menyesuaikan masalah dengan teori yang akan digunakan gitu ya. Nah, kemudian pengertian sosiologi. Nah, saya pikir ini saya cukup sedikit saja ya. Ini boleh mahasiswa baca. Intinya saya sering dengar ya, kalau saya tanya apa itu sosiologi, mahasiswa banyak yang jawab adalah sosiologi adalah ilmu mempelajari tentang individu-individu, individu kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, itu benar ya, tapi bukan itu definisi yang sebenarnya. Kalau kita mengkhususkan bahwa pengertian sosiologi itu adalah itu, berarti sosiologi itu adalah interaksi sosial begitu. Nah, sedangkan kalau ditanya pengertian interaksi sosial apa? Ya itu juga, berarti kan sama. Nah, jadi kalau ingin minimal berdasarkan pemahaman sendiri ya, sosiologi itu kalau ditanya cukup dijawab dengan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, di masyarakat itulah masuknya interaksi sosial, konflik, tindakan sosial, interaksi simbolik, perilaku dan lain sebagainya, behaviorisme ya. Nah, jadi kalau sudah kita sebut sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, nah berarti sudah masuk semuanya di situ. Dan saya pikir agak kurang tepat kalau menyebut sosiologi adalah ilmu mempelajari tentang individu-individu, individu kelompok-kelompok dan kelompok ya, karena itu adalah bagian dari pengertian interaksi sosial. Nah, ini silahkan dibaca. Saya lebih suka mahasiswa itu memahami sendiri ya dibandingkan harus menghafal yang ada di teks itu. Nah, yang penting itu sebagai acuan saja ya. Nah, kemudian kalau politik juga begitu. Di sini silahkan dibaca asal-usul katanya, definisi menurut ahli dan lain sebagainya. Nah, yang intinya memang kalau politik ini dia tidak akan jauh dari yang namanya negara ya. Kemudian juga kekuasaan, kebijakan, distribusi kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau secara awam ya, kita ini semua sudah berpolitik. Nah, kalau diartikan politik itu adalah seni untuk mencapai sesuatu. Kemudian juga kalau dikaitkan dengan kekuasaan ya dia juga ada di sana ya. Kebijakan, ya, banyak hal nanti yang terkait dengan itu ya. Saya pikir bagi mahasiswa sosiologi politik mereka sudah melalui mata kuliah pengantar ilmu politik. Jadi ini harusnya sudah mereka pelajari ya. Nah, yang penting di sini adalah tentang sosiologi politik. Nah, ini kan ada dua konsep ya, konsep sosiologi dan konsep politik. Kemudian ketika digabung dia menjadi sosiologi politik, begitu juga definisinya. Tidak akan jauh berbeda. Jadi kalau sosiologi tadi adalah ilmu mempelajari tentang masyarakat, kemudian politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan, pengelolaan kekuasaan, berkaitan dengan negara. Nah, kalau digabung dia ya itu berarti sosiologi politik adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat yang di dalamnya berkaitan dengan aspek-aspek politik tadi ya. Misalnya negara, ya, masyarakat dalam bernegara, masyarakat dalam kaitannya dengan kekuasaan, ya. Presiden juga kan bagian dari masyarakat, DPR juga begitu. Nah, ini lebih ke fokus saja, berarti ini masyarakat yang mana yang dipelajari, yang ada kaitannya dengan politik begitu ya. Nah, kemudian bagaimana perbandingan antara sosiologi dan ilmu-ilmu lainnya? Saya selalu sampaikan kepada mahasiswa bahwa kita yang mengkaji disiplin ilmu sosiologi ini cukup beruntung ya, cukup leluasa lah, berkiprah dengan dimanapun ya, termasuk nanti ketika mencari pekerjaan atau kita ingin mengkaji fenomena-fenomena itu cukup luas ya, bahkan sangat luas. Karena labor kita yang sosiologi ya itu adalah masyarakat bahkan dunia ya. Nah, di sini dilihat perbandingannya bahwa sosiologi itu bisa ya kita masuk ke dalam ranah sejarah, psikologi, ekonomi, politik. Nah, seperti sekarang politik, nah berarti kita sosiologi ini masuk ke ranah politik dia. Nah, ini pokoknya di sana
selagi ada perilaku manusia, ada masyarakat, ada konteks sosial ya. Bahkan saya sering bilang selagi ada 2 orang atau lebih itu bisa kita pelajari ya. Oke, ini silakan diperdalam. Nah, kalau ruang lingkup sosiologi politik. Nah, di sini ada 2 dibagi ya, ada yang warna biru, ada yang warna merah. Ini maksudnya adalah yang biru ini adalah yang sosiologinya. Kita mempelajari struktur masyarakatnya, sistem sosialnya, kemudian stratifikasinya. Dan ini bahkan di buku SMA ada ini ya, konsep-konsep ini. Kemudian kalau yang politiknya, kita masuk ke konsep negara, kekuasaan, pembuatan keputusan atau decision making itu, kemudian kebijakan publik ya, public policy. Sebenarnya masih ada lagi misalnya distribusi, lokasi gitu ya. Nah, jadi itu saja pada pertemuan kedua ini. Silahkan bagi yang ingin masih bertanya atau ada yang belum paham, silahkan ketik di kolom komentar atau hubungi saya melalui media sosial yang sudah saya berikan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam Unima Mapalus. Nabi edukasi alam tak kembang jadi